Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul termokimia, yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Cindy Syafutri, saya sendiri sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi. Yang kedua ada Era Ami Wulandari Sudewo, yang ketiga Sakia Takia, dan yang keempat ada Ani. Baiklah, sebelum memasuki materi, perlu kita ketahui landasan teori mengenai termokimia sendiri, yang dimana termokimia sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari perubahan energi, khususnya perubahan kalor dan menyertai reaksi kimia. Secara operasional, termokimia berkaitan dengan pengukuran dan penafsiran perubahan kalor, perubahan keadaan, dan pembentukan larutan. Jumlah perubahan kalor reaksi sebagai hasil kimia dapat digunakan dengan alat yang dinamakan itu kalorimeter, yang dimana kalorimeter ini alat untuk mengukur perubahan temperatur yang terjadi selama reaksi kimia berlangsung. Menurut Basri tahun 2002. Kita akan membahas tentang termokimia. Jadi, termokimia yaitu merupakan cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi. Dalam konsep termokimia, dalam reaksi, terdapat istilah sistem dengan lingkungan, yang dimana sistem itu merupakan segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat, sedangkan lingkungan sendiri merupakan segala sesuatu yang berada di luar dari sistem dan membantu kerja sistem. Sistem sendiri terbagi atas 3, yang dimana dapat kita lihat pada gambar, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Dapat dibedakan bahwa sistem terbuka yaitu merupakan sistem yang mengalami pertukaran energi dan materi dari lingkungan. Dapat dilihat pada gambar tanda panah. Terus yang kedua yaitu sistem tertutup, yang dimana sistem dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tidak dengan pertukaran materi sendiri. Sedangkan sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Jadi sama sekali tidak ada energi dan materi yang ditukarkan. Itu kalau sistem terisolasi. Selanjutnya, dalam konsep termokimia sendiri terbagi atas 2 reaksi, yaitu reaksi eksotem dan reaksi endotem. Yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu adalah reaksi eksotem. Reaksi eksotem sendiri dapat kalian lihat ada gambar ya. Di situ di lingkaran menunjukkan itu bahwa sistem, sedangkan yang di luar adalah lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa untuk reaksi eksotem sendiri dia itu melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi pada reaksi eksotem itu lingkungannya menjadi lebih panas dan entalpi sistemnya itu menjadi berkurang. Kenapa berkurang? Dapat dilihat pada diagram reaksinya ya. Di situ menunjukkan rumusnya entalpi H sama dengan H akhir dikurang H awal, yang dimana B dikurang A. Karena B-nya lebih kecil daripada nilai A, maka nilai hanya itu bernilai negatif. Baiklah, selanjutnya yaitu reaksi endoterm, yang dimana reaksi kimia yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Pada reaksi endoterm ini, lingkungan menjadi lebih dingin dan entalpi sistem bertambah. Di sebelah kanan berikut adalah contoh gambar bagaimana reaksi endoterm itu terjadi, yang dimana sejumlah kalor itu menyerap ke dalam sistem. Kemudian di bawah ini ada diagram reaksi endoterm, yang dimana delta H sama dengan H akhir dikurang H awal sama dengan B kurang A. Karena B lebih besar dari A, maka delta H bernilai positif. Dalam kedua reaksi, terjadi perubahan tingkat energi yang disebut perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk atau mengurai suatu zat dalam reaksi. Dapat dihitung pada rumus berikut, yang dimana delta H sama dengan H2 dikurang H1. Delta H merupakan perubahan entalpi reaksi satuan joule, kemudian H2 adalah energi produk satuannya joule, H1 merupakan energi reaktan satuannya joule. Selanjutnya, perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm.
Perbedaannya yang pertama dari energi, yang dimana reaksi eksoterm itu dibebaskan atau dilepas sistem. H2 lebih kecil dari H1, sedangkan kalau reaksi endoterm diserap atau diterima oleh sistem, yang dimana H2 lebih besar dari H1. Perbedaan yang kedua yaitu dari suhu lingkungan, yang dimana reaksi eksoterm itu naik atau panas, yang dimana T akhir lebih besar dari T awal. Sedangkan reaksi endoterm itu turun atau dingin, yang dimana T akhir lebih kecil dari T awal. Kemudian delta H reaksinya itu, reaksi eksoterm itu negatif, sedangkan endoterm positif. Selanjutnya, persamaan termokimia. Persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi atau perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. A. Persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi delta H reaksi seperti gas, padat, cairan murni, dan larutan. Di bawah ini terdapat contoh rumusnya. Kemudian B. Apabila arah reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpi delta H sama, tetapi tandanya berubah. Di bawah ini rumus kimianya. C. Apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali X, maka perubahan entalpi delta H jika dikali dengan faktor pengali tersebut dapat dijabarkan seperti contoh di bawah ini. Materi selanjutnya yaitu entalpi standar. Entalpi standar atau moral adalah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 K dengan tekanan 1 atmosfer pada 1 mol suatu saat dilambangkan dengan delta H derajat. Adapun jenis perubahan entalpi standar delta H. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar atau delta H derajat F. Yang kedua yaitu entalpi penguraian atau delta H derajat D. Ketiga yaitu entalpi pembakaran standar atau delta H derajat C. Kemudian yang keempat yaitu entalpi netralisasi standar atau delta H derajat N. Yang kelima yaitu entalpi pelarutan standar atau delta H derajat S. Entalpi pembentukan standar delta H derajat F yaitu energi yang diterima atau dilepas untuk pembentukan 1 mol dari unsur pembentuknya. Nilai entalpi pembentukan standar ditentukan menggunakan data entalpi pembentukan standar, bentuk unsur-unsur yang sudah terdapat alami di alam, dan nilai delta H derajat F 0 yaitu yang terdiri dari monoatomik dan poliatomik. Pada monoatomik itu terdiri dari Na atau natrium, Ca atau kalsium, Al atau aluminium, kalium, C itu karbon, Fe itu besi, Mg itu magnesium, S itu sulfur, dan Zn itu seng. Itu termasuk dalam logam dan gas mulia. Kemudian pada poliatomik itu ada H2, hidrogen, F2 itu fluor, I1, I2 itu iodium, N2 itu nitrogen, dinitrogen, Cl2 itu klorin, S8 itu oktasulfur, O2 itu oksigen, Br2 itu bromin, dan P4 itu tetrafosfor. Adapun entalpi penguraian atau delta H derajat D. Nah, energi yang diterima atau dilepas untuk mengurai 1 mol zat menjadi unsur pembentuknya. Nilai dari entalpi mengurai standar berlawanan dengan nilai entalpi pembentukan standar. Kemudian selanjutnya yaitu entalpi pembakaran standar atau delta H derajat C. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna keadaan standar. Pembakaran selalu membesarkan energi sehingga perubahan entalpi dari pembakaran selalu bernilai negatif. Kemudian entalpi netralisasi standar delta H derajat N. Perubahan entalpi yang dihasilkan atau selalu eksoterm pada reaksi penetralan asam atau basah pada keadaan standar. Kemudian entalpi pelarutan standar atau delta H derajat S. Perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Selanjutnya yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi.
1. Kalorimetri. Kalorimetri adalah cara penentuan energi kalor reaksi dengan kalorimeter. Kalorimeter adalah sistem terisolasi sehingga semua energi yang dibutuhkan atau dibebaskan tetap berada dalam kalorimeter, dan rumus termokimia yang diberikan yaitu delta H sama dengan M dikali C kecil dikali delta T ditambah C besar dikali delta T, di mana delta H yaitu perubahan entalpi jumlah kalori yang dilepaskan atau diserap dalam reaksi kimia pada tekanan konstan, dan M adalah massa air dalam gram. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu perbedaan antara suhu akhir dan suhu awal atau T akhir dikurang T awal. Dan C kecil adalah kalor jenis air dalam joule atau gram Kelvin. C besar adalah kapasitas panas kalorimeter. Dan untuk menghitung kalori reaksi, Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Q larutan sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M adalah massa air dalam gram, C kecil adalah kalor jenis air dalam joule atau gram Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu, yaitu perbedaan antara suhu air dan suhu awal atau T akhir dikurang T awal. Dan contoh dari kalorimetri yaitu kalorimeter sederhana yang terdiri dari wadah, termometer, pengaduk, serta campuran reaksi. Dan kalorimetri bom terdiri dari termometer, listrik, pengaduk, tempat reaksi, serta air. Kemudian 2. Hukum Hess menyatakan perubahan entalpi reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Contoh hukum Hess yaitu reaksi pembentukan sulfur trioksida atau SO3, di mana dapat terjadi dalam satu tahap atau dua tahap. Satu tahap, sulfur dalam bentuk solid ditambah 3/2 oksigen dalam bentuk gas menjadi sulfur trioksida, di mana delta H atau perubahan entalpinya yaitu minus 396 kJ. Pada dua tahap, reaksi terjadi melalui pembentukan SO2 dalam bentuk gas terlebih dahulu. Kemudian SO2 dalam bentuk gas bereaksi dengan 1/2 oksigen dalam bentuk gas, menghasilkan sulfur trioksida dalam bentuk gas. Perubahan entalpi total untuk dua tahap ini juga yaitu 396 kJ, yang merupakan penjumlahan dari perubahan entalpi pada setiap tahap, yaitu minus 297 kJ dan minus 99 kJ. Ini menunjukkan bahwa perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan pada jalur reaksi. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi reaksi, menunjukkan menurut hukum Hess, 1. Hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. 2. Perubahan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Dari konsep hukum Hess, energi kalor suatu reaksi berarti juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan reaktan dan produknya. Gambar pada slide menggambarkan tentang reaksi kimia dengan perubahan entalpi atau delta H, yaitu reaktannya AB tambah CD, dan produk yang dihasilkan itu AD tambah CB. Jalur reaksi ini memiliki perubahan entalpi delta HR. Reaksi melalui tahap antara yaitu pemecahan reaktan menjadi A tambah B dan C tambah D dengan perubahan entalpi H1, kemudian pembentukan produk dari tahap antara dengan perubahan entalpi 2. Kemudian hukum Hess, perubahan entalpi reaksi delta HR sama dengan jumlah perubahan entalpi pada setiap tahap reaksi, yaitu delta HR sama dengan perubahan entalpi 1 ditambah perubahan entalpi 2. Perhitungan delta HR yaitu dapat dihitung dari selisih entalpi pembentukan produk dan reaktan, di mana delta HR sama dengan delta HF atau entalpi pembentukan standar produk dikurang entalpi pembentukan
standar reaktan. Kemudian yang keempat yaitu energi ikatan. Energi ikatan rata adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Setiap ikatan pembentukan energi yang berbeda akan dapat terputus. Reaktan berlangsung dalam tahap, yaitu memutuskan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk. Rumus perhitungan entalpi reaksinya yaitu sigma E atau ikatan putus dikurang sigma E ikatan terbentuk, di mana sigma E ikatan putus adalah jumlah total energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dalam molekul reaktan, dan sigma E ikatan terbentuk adalah jumlah total energi yang dilepaskan saat ikatan baru terbentuk dalam molekul produk. Baiklah, kita masuk pada contoh soal termokimia. Contoh soal pertama dapat dibaca soalnya, yaitu dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dan ternyat. 0,5 kilo air yang mengelilingi sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Nilai kalor jenis airnya senilai 4,2 Joule per gram K. Kalau reaksi zat yang dilepaskan oleh reaksi itu bernilai berapa? Maka cara kerjanya yaitu kita harus cari dulu nilai entalpi T-nya, yang dimana dimasukkan nilainya di situ 3 derajat Celcius, lalu 3 derajat Celcius itu ditambahkan dengan nilai suhu Kelvin yaitu 273, maka hasilnya 276 K. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus kalorimeter, yang dimana rumusnya itu M kali C dikali delta T, nilainya itu 500 gram, yang 0,5 kilo airnya itu dirubah ke gram, terus dikali dengan nilai 4,2 Joule per gram K, lalu dikali dengan nilai delta tadi yang dicari di terus hasilnya yaitu 579.600 Joule atau sama dengan 579,6 kilojoule. Contoh soal kedua, jika diketahui delta Hc karbon sama dengan min 393,5 kJ mol min 1, berapa kalor yang terjadi pada pembakaran 1 kg arang jika dianggap bahwa arang mengandung 48% karbon dan Ac sama dengan 12. Pembahasannya, delta Hc karbon sama dengan min 393,5 kJ mol min 1, massa karbon sama dengan 48/100 kali 1000 gram, sama dengan 480 gram. Pada pembakaran 1 mol dibebaskan kalor 393,5 kJ, maka pembakaran 480 gram per 12 gram per mol karbon dihasilkan kalor sebanyak 12 gram per mol. 480 gram 12 gram per 12 gram per mol kali 393,5 kJ per mol sama dengan 15.740 kJ. Adapun contoh soalnya yaitu entalpi pembakaran asetilena adalah minus 1300 kJ. Entalpi pembentukan asetilena C2H2 adalah diketahui delta HFCO2 itu sama dengan 395. Sedangkan delta HF derajat H2O sama dengan minus 295. Diketahui reaksi pembakarannya itu C2H2 ditambah 5/20 O2 dengan reaksi 2CO2 ditambah H2O. Nah, untuk delta H reaksinya itu minus 1300 kilo per joule. Nah, untuk rumusnya yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta H F derajat hasil dikurang dengan sigma delta H F derajat reaksi. Yang ditanyakan adalah delta HF derajat C2H2, yaitu hasilnya positif 225 kJ. Contoh soal berikutnya yang keempat yaitu diketahui H2O1 menjadi H2O dalam bentuk gas. Delta H sama dengan 40 kJ per mol.
Berapakah kalori yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram H2O dalam kurung air atau massa atom relatif H sama dengan 1,0 dan massa atom relatif O sama dengan 16. Untuk pembahasannya, jadi diketahui MR atau massa molekul relatif H2O sama dengan 18 gram per mol. Massa H2O sama dengan 4,5 gram dan mol H2O sama dengan 4,5 gram per 18 gram mol dikurang 1. Didapatkan hasil 0,25 mol. Dan rumusnya adalah delta H Q per N, di mana delta H adalah perubahan entalpi, Q adalah kalori yang diserap atau dilepas, dan N adalah jumlah mol zat yang bereaksi. Karena yang ditanyakan adalah Q, maka rumusnya dirubah menjadi Q sama dengan delta H dikali N. Masukkan jumlahnya yaitu plus 40 kJ per mol dikali 0,25 mol dan didapatkan hasil plus 10 kJ. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai termokimia yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bernilai ibadah dan dapat dimengerti teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.